warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca suatu Fatihah terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat buat kita dan bisa orang-orang sekitar kita, ya, baik sekarang ataupun kelak. Al-Fatihah. Hari ini akan kuliah dengan praktis, ya, melanjutkan yang bukan kemarin dengan Pak Rizky, masih ingat ya. Oke. Sebelum dimulai sama Pak Rizky, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ya. Siapa aja? Saya akan Zatul ilmiah masuk. Saya Rizky Amalia Putri. Oke. Elok masuk. Astri Ayu Oktavia. Oke. Si Elias seperti biasa. Siap untuk memimpin buat rencana. Siap. Sebelum kita menyanyikan lagu wajib, maka kita berdiri semuanya. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Bendera. Berkibarlah selama-lamanya, tuh dua. Berkibarlah benderamu, lambang suci gagah perwira. Sebelumnya moderatornya sudah diserah. Sudah. Yang dulu ya. Minta tolong Mas Adi diambil. Sandi. Yang mana ini Pak Dejo? Oke, sudah ya. Perkuliahan diambil alih sama Pak Rizky. Tolong perhatikan ada pertanyaan. Aku saja tanya Pak Rizky. Banyak praktis yang berkesan. Ya, saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Memang PDSD ya. Kalau jawabnya selalu gitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada 6 modul ajar Pak ya. 6 modul ajar yang sudah karyanya dari siapa yang mau satu perwakilan untuk mempresentasikan. Karena dari satu kita akan mencoba mereview dulu ya, review dulu apakah modul ajar yang telah kita buat itu sudah layak publish ya, atau sudah benar gitu ya. Ya, sekarang ada yang mengartikan ini, ada yang penelitinya di depan ya. Oke, nggak apa-apa lah, jangan mereka coba dewe. Lo udah pegang lo. Semangat ya, Oke, bisa dimulai ya teman-teman. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kayaknya kurang semangat ini. Kurang semangat ini yang di depan ngantuk tadi. Oke. Yang serempak ya. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, untuk sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Hari ini akan
belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada yang tahu penjumlahan dan pengurangan itu apa? Siapa yang berani angkat tangan? Saya Bu. Apa? Pengurangan itu beli mangga 3, terus ceplok 1 dari 2. Untuk pengurangan ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang penjumlahan? Ada yang tahu tentang penjumlahan? Saya Bu. Ya. Pak, masih itu terus? Saya kemarin utang Firman 5.000, terus sekarang utang Mas 5.000. Jadi utang saya 10.000. Berarti bertambah banyak ya utangnya ya? Iya. Bisa itu kira-kira. Masih ya. Yes. Sebelum kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan, satu kelas ini akan dibentuk menjadi 5 kelompok. Bapak silakan maju satu anak. Mungkin Mas Niki mau maju. Sudah maju semua ya. Kelompok ya. Di sini akan praktek penjumlahan terlebih dahulu. Agak ke belakang. Mundur dia mundur ke situ. Di sini akan praktek penjumlahan terlebih dahulu. 2 anak maju ke depan. 2 anak terserah. Ya, maju ke depan. Kemudian lagi 2 anak maju ke depan. Ada berapa yang maju ke depan? Yang tadi awal 2, kemudian maju lagi 2, berarti ditambah. Kalau ditambah itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti ada berapa? 4. Mundur lagi ke belakang. Lagi ini maju lagi 3 anak. Terus maju lagi 2. Berarti ini tadi penjumlahan 3 ditambah berapa? 2. Jumlahnya ada berapa? 5. Sekarang kan yang di depan ada 5. Sekarang masuk ke pengurangan ya. Terus mundur lagi 1. Ya, berarti setelah tadi yang di depannya awalnya ada 5, mundur lagi 1, berarti tinggal berapa ini? 4. Berarti kalau berkurang, berarti kalau ini tadi kan ada HBB dari 5, terus tinggal 4, berarti diapakan ini tadi? Dikurangi. Ya, betul. Selanjutnya menghitung menggunakan media pembelajaran. Yang pertama menggunakan penjelasan atau tanda tambah. Dan sekarang saya mempunyai 2 stik dimasukkan ke gelas. Stik gelas itu kan kosong. Ditambah 4. Jadi berapa jumlahnya? Dihitung bareng-bareng ya anak-anak. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa anak-anak? Berapa? Apa yang kalian ketahui tentang penjumlahan ini tadi? Setelah belajar di media pembelajaran, terus ada yang maju. Apa yang diketahui tentang penjumlahan? Bisa ngitung uang, mantap. Meski ya. utangnya nambah. Terus apa lagi? Bisa tahu kalau penjumlahan, kalau ditambah itu berarti lebih banyak, kalau yang kurang itu berarti lebih sedikit. Ya. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk kelompok 2 ya.
mereview ya, mereview modul ajar sama nanti pembelajaran dari teman-teman kalian, dan sekaligus juga akan mereview modul ajar kalian ya. Kita coba review dari modul ajar yang pertama ini dari kelompok 2 supaya kita tahu. Saya gunakan dulu. Oke, identitas kita letakkan di awal dari permasalahannya, fase, kelas, jumlah peserta didik, 2 kali 35, model, kategori peserta didik reguler atau tipikal yang tidak mempunyai kekhususan. Ada nggak di sini yang menambahkan tipe kategori peserta didiknya yang tipikal, kayak yang APK, ada nggak? Ada ya. Modul ajarnya berarti untuk anak-anak reguler ya? Iya. Tipikal ya. Oke, karena pas sebelumnya ada yang menggunakan istilah CIBI, cerdas istimewa. Cerdas istimewa, berbakat istimewa, itu anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti saya pernah bilang, anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti anak-anak mohon maaf yang kurang, bukan loh ya. Anak yang lebih itu juga ya berkebutuhan khusus. Nah, adik-adik, kalau kalian menuliskan di sini kategori peserta didiknya itu reguler, CIBI, cerdas istimewa, atau berkebutuhan khusus misalnya slow learner. Kalau dituliskan di sini, maka nanti di langkah-langkahnya juga harus ada 2, harus beda. Jangan sampai 1. Ada nggak ya yang nulis lebih dari 1? Kayak mau ono ngapur. Ngapur ya. Ono kayak ada mau. Belum sini mau ono. Ayo, sing aku. Sing aku. Jadi ada yang nulis lebih dari 1. Jadi reguler sama anak berpencapaian tinggi kalau nggak salah. Ada kelompok mana yang nulis gitu. Jadi anak berpencapaian tinggi berarti harus ada pembedanya. Entah itu di LKPD-nya, entah itu di langkah-langkahnya. Nih cuma 1 dari awal sampai akhir berarti nggak usah. Berarti memang itu hanya untuk reguler. Sampai sini oke? Oke. Jadi ini pastikan kalau nulisnya lebih dari 1 berarti langkah-langkahnya juga harus ada pembedanya. Mana yang untuk CIBI, mana yang untuk slow learner. Sudah. Kata kuncinya penjumlahan dan pengurangan. Oke. CP ini kelompok 1, kelompok 2 ini. Ini CP-nya ngambil di mana Mas, Mbak? Kemendikbud. 33. Ini dicuplik dari mana? Berarti ngambil 1 ya? Cuma 1 kalimat atau di 1 elemen. Domain apa ini? Bilangan. Domain bilangan. Nah, dari semuanya dalam modul ajar capaian pembelajaran ditulis lengkap. Oke, jadi capaian pembelajaran ditulis lengkap, tidak dikutip. Karena capaian pembelajaran kan tidak boleh kita otak-atik ya, seperti yang kemarin kita bicarakan. Kita tulis lengkap. Yang ada di atas kotak-kotak, di atas domain ya. Sudah buka kan yang 033? Nah, di atasnya itu ada utuh. Nah, yang utuh itu yang diambil. Kenapa? Karena kan sajane sebenarnya 1 modul ini kan untuk banyak pertemuan. Cuma ini kan masih prototipe, masih contoh. Nah, supaya kita tahu apakah tujuan kalian itu termuat nggak dalam CP tadi. Gitu ya. Kalau ini kan bisa aja nih, wah nggak ada yang dicuplik cuma senyambung kok ini. Nah, jadi dicuplik saya keseluruhan. Oke? Oke. Terus sekarang ngomong tujuan pembelajaran. Oke. Rek, seiring nggak pembelajaran dosenmu. Yang tujuan pembelajaran itu kudu ono apa ae? Audience, Yes. behavior, condition, degree. A, B, C, D. A, audience. B, behavior. Terus C, condition. Tulisan gue dokter ya. D, degree. Audience, behavior, perilakunya. Condition, keadaan apa? Coba kita lihat yang punya kelompok 2 ini. Yang pertama, peserta didik. Oke. Mampu memahami, memahami cara operasi penjumlahan dan pengurangan. Siapa yang bisa ngasih bantuan saya? Mana yang audience, mana yang behaviors, mana yang condition, mana yang degree? Mungkin dari kelompok 2 dulu.
Dikasih garis bawah tuh, yang mana ya? Ya, kelihatan. Ini kurang degree-nya, Pak. Kurang degree. Biasanya itu dengan benar, dengan Dia mengakui. Poin plus 1. Dia mengakui ternyata kurang degree. Sampai gini. Oke. 1. Tadi saya salah sendiri kurang degree. Tapi kalian setuju nggak dengan ini? Ini peserta didik audience mampu memahami behavior, cara operasi penimbangan pengurangan itu condition. Setuju nggak? Oke, pertama ini jelas, ini adalah peserta behavior kan perilaku, kata kerja operasional. Masih ingat? Pura-pura bambu. Ingat ya, kata kerja yang bisa diukur. Ya, murid itu disopan lapo, bener ya, menghitung kan, menganalisis kan, nah, berarti ini benar. Iya. Ojo malah bahasa sama, terus benar. Tapi lapo kok ini condition ini lapo, kondisi itu sebuah kondisi apa? Jadi sebuah kondisi satu bisa kondisi pembelajaran. Aku gak yakin sih gawe aku tak delok kelompok piro ya. Atau kondisi evaluasi. Saya tak delok. Mungkin mau sih bener. Kita kok dipasut sih bener. Kita cek. Kalau sih bener mau soal teh. Nah, ini kelompok piro iki. Tapi walaupun tak salah. Kelompok piro iki. Coba berat ngakui kelompok-kelompoknya. Ya, dua meneh. Iya betul. Lapor iya bener tujuan nih rontok di akhir rontok ini benar baru tujuan ya mati ya. besok ini sampai ini Saya nomor satu melalui soal atau pertanyaan peserta didik mampu menyatakan besar suatu bilangan dengan tepat. Mana kondisinya? besar suatu bilangan. Yakin? Bulan Ke MC ya Pak. Melalui soal atau pertanyaan, peserta didik mampu menyatakan besar suatu bilangan dengan tepat. Cari mau dengan tepat di apa sih? melalui soal ada pertanyaan. Nah itu namanya kondisi. Misalkan ya, saya mau tak tulis ya, melalui soal. Melalui soal. Tapi tak takut ilah, pokok kondisi ini soal ini lah apa? Kelompok siji. Kondisinya kondisi soal. Jadi dia masih nggak fokus lagi, pokoknya soal nggak kira. Kondisi pembelajaran itu kayak apa? Misalkan tadi ini mainan apa deh? Media apa? Namanya apa? Gitu ya. Nah, tulis di sini deh melalui permainan apa maksudnya apa? Jadi apa? Ada yang mau terkin? Ini apa? Es krim. Ya aku ngerti es krim. Tapi ini apa permainan itu mau? Jadi mungkin melalui permainan mungkin di orang-orang kayak mau ayo apa mau stik bilangan mungkin ya. Nah ini kondisi, berarti kondisi pada saat pembelajaran. Melalui permainan stik bilangan koma, peserta didik mampu memahami cara operasi penjumlahan dan pengurangan ini
behavior. Degree-nya berarti apa? Mulai zaman jebot sampai kiamat tuh degree dengan tepat. Secara apa? Sesama. Direct degree itu iso ini. Melalui permainan stik bilangan, peserta didik mampu memahami cara operasi penjualan pengurangan dengan memberikan 2 contoh. Itu degree. Jadi mulai sampai zaman Belanda sampai zaman Jepang itu ya dengan tepat. Nah, dengan baik, dengan benar, dengan baik. Bisa dengan menyebutkan 2, boleh. Menyebutkan 5, gitu ya. Itu juga termasuk ini tadi kondisi apa? Kondisi Pembelajaran. kalau mau pengennya bikin kondisi evaluasi. Jadi nanti pada saat soal evaluasi aku mau bunyikan apa? Misalkan dengan atau podrayo dengan melalui dengan ilustrasi cerita, misalkan cerita opo peserta didik mampu bla 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 bla. Berarti orang evaluasi nih ono ilustrasi understand. Yes. Saya isi nomor 2. Tolong benah noyo opo dadi. Dengan model mau anak ibu mau, arek sing mau maju kabeh lho. Bener no, tujuane opo kudu. Yo, sing lengkap. Aja bisi-bisi bayo yo boleh apa dengan apa. Lo temu ayo ta, ya baik tawa ayo. Ayo, dengan atau melalui boleh. Kondisinya di depan boleh, di belakang boleh, terserah aja. Ya, coba dibenarkan tujuan belajar yang kedua. Ya, yuk. Denting waktu. Ada dulu. Ayo selesai loh. Masalah dibantu ya. Ya, Mbak. Melalui dengan boleh. Oh, melalui dengan. Melalui apa mau? Misalnya dia mau sobat maju, sobat mundur mau. Melalui anak-anak. Melalui permainan maju mundur. Oh, itu jenenge dhewe ya. Mau melalui kan mereka apa jenenge? Melalui permainan maju mundur. Sampai kiamat kan lopo. Mengoperasikan dia apa sih? Jadi kelompok 2 maksud mungkin mengoperasikan apa sih? Menggunakan dia apa? Ngokore kok ya apa ngokore? Bisa ya evaluasinya ya apa? Wah ini sisok kok enggak ya apa ngokore? Iya ya apa? Supaya bisa ngerti ada yang mencapai tujuan ini. Suruh maju, mengoperasikan apa? Mungkin langsung aja menentukan hasil operasi hitung penjumlahan kan gitu ya? Kan tiga soal penjumlahan kan? Iya. Tiga soal pengurangan langsung aja berarti melalui permainan maju mundur peserta didik mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan. Dan minimal 2 soal dengan benar atau minimal 2 dari 5 soal yang benar gitu. Langsung nggak kamu understand pembuatan tujuan pembelajaran? Yes. Sip, kalau nanti saya ngiki apa berarti ngiki? Kelompok kita ini ini lebih berat ya tujuan pembelajaran. Aku sedih tuh. Melalui masalah siswa dapat mengelompokkan macam-macam bentuk dengan tepat. Orang apa nggak ada di sini? Ada. Coba aneh apa? Peserta didik. Siswa ini. Terus behaviornya dapat mengelompokkan macam-macam bentuk, degree-nya dengan tepat, kondisinya melalui masalah. Lapor dulu ya, kalau biru ya, kalau otomatis biru. Masalah, Pak. Ini apa yang sampai ini? Lo apa? Melalui masalah. Ini maksudnya masalah apa? Ayo.
tapi kondisinya ini kondisi apa? Masalah apa? Harus jelas ya dari misalkan melalui permasalahan apa ini babnya apa ini? Bangun data. Melalui apa permasalahan sehari tentang bentuk bangun siswa dapat gitu ya. Kondisinya harus jelas ya. Berarti lebih menjabar gitu Pak. Menjabar. Lebih dijabarkan ke itunya. Kayak gini. Yang pertama ini kayak gini. Melalui instruksi siswa dapat mengetahui bangun data dengan tepat. Instruksi. Nah ini harus jelas. Anak-anak biasanya gini, melalui tayangan video siswa dapat video. Iya, melalui tayangan video siswa dapat melakukan penjumlahan. Nah video video, right? Ini video apa? Gambar opo. Nah, gitu ya. Permainan opo. Masalah opo. Jadi kondisinya di sini ini yang sering salah ya. Jadi walaupun guru-guru pun masih sering salah dalam membuat kondisi. Jadi kondisi itu bisa kondisi pembelajaran, bisa kondisi Evaluasi. Kondisinya oke? Oke. Sepakat? Tak boleh nemeneng. Tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran. Jadi bukan tujuan pembelajaran sih, kalau kopi lagi. Coba pura-pura lali kalau besok. Si, apa ini? Nanti tujuan pembelajarannya. Hilang. BE kan ya, BE kan hanya orang yang beriman yang sederhana kan BE kan. Oh ya Allah, maksudnya oh makanya dong jebreting ini uang pembelajaran. Dulu ini sampai ini dulu, sampai tak priwet ini. Wow, jadi gini ya Pak. Dari kelompokmu ini kamu kurang apa? Ya, ngomongnya nih, peserta didik dapat mengurutkan benda berdasarkan panjang. Tadi kurang? Kondisi degree. Iya. Siapa yang sudah lengkap ada ABCD di modulnya? Ono mau dulu, mau kamu pengakuan. Iya, salah kamu. Tujuan oke? Berarti nanti bisa direvisi ya? Iya. Oke, direvisi berarti. Iya, Bu Wahyu nanti minta yang benar. Karena ini bisa dijadikan model sama Bu Wahyu nanti. Karena belum ada loh kampus-kampus yang membuat modul aja. Risida. Dan guru-guru itu sekarang lagi butuh modul. Oke, sekarang pasti kita jual hati. Saya ini profil pelajar Pancasila, ini mau ono ditulis profil pelajar Pancasila yang menemui. Masuk akal bang? Oh, nama pembelaan. Kalau apa buat harus menemui? Lebih jelas. Oh ya, cek moncong. Wes tulis ini loh dari ini terus sampai sing itu loh Pak maksudnya sing tak gawe itu sing tak bot. Lah apa sih saya mau senang yo kayak nonton luar. Cetak dulu. Jadi langsung aja ya tulis profilnya apa gitu ya 1, 2. Kalau 6 malah nggak mungkin 3 aja dalam berapa pertemuan itu berat ya kan? Malah mengada-ngada, iya nggak? Saat pertemuan isok kreatif, isok kritis, isok gotong royong, isok mandiri. Komunal apa kali? Nah ini kadang-kadang mau belajar yang nggak masuk akal gitu. 2 kali 3, 5 menit deh. Isok menanamkan semuanya. Ya wes nggak usah 1 tahun, nggak usah 2 tahun. Seminggu setahun tapi Pancasila. Ngeri kan? Terus ini kok durung ono iki nih, mana pertanyaan pemandu? Oh ini deskripsi umum. Saran saya kemarin, deskripsi umum dibentuk ke narasi ya, dibuat ke narasi. Peserta didik mengerjakan operasi penjumlahan. Peserta didik juga menyelesaikan soal penjumlahan. Pembelajaran dilakukan menggunakan metode deskripsi. Deskripsi umum ini apa sih isi? Deskripsi kegiatan kan ya? Kegiatanmu dalam modul ini apa?
Harusnya tadi kalau menurut saya maju berarti apa ya? Pertama lah kode mau kelompok ini mau. Bukan. Ya ajak guru rundingan. Peserta didik untuk maju ke depan. Peserta didik maju ke depan untuk bermain maju mundur. Kemudian peserta didik bermain apa tadi? Seperti di jalanan. Lalu diberikan evaluasi. Nah itu deskripsi kegiatan. Jadi kegiatan dalam modulmu ini apa? Dibentuk dalam satu narasi pendek umum. Jadi apa kegunaannya Pak? Kegunaannya ini ono wong sing maca modulmu srek. Delok gak usah delok sampe buri, delok ngarep tok. Soalnya Oh, permainan ecek-ecek kata kami. Jadi modul dari deskripsi umum itu tujuannya biar orang yang membaca modulmu. Ingat, modul yang kamu buat itu bukan untuk dirimu sendiri ya, untuk guru-guru lain, untuk orang lain. Maka dia akan mendapatkan informasi dengan cepat ketika membaca deskripsi umum. Gitu. Oh iya? Saya tahu kenal deskripsi umum mesin liar nih. Cek kasih dia belajar mau peluru, sanor ya mau peluru ya. Jadi, nah kira banget sih bodoh itu banget. Oh ya gitu. Aku sakit melu, Cindy. Jawab boleh noai. Lagi udah sama aku peserta didik akan diajak untuk mengamati benda-benda di sekitar sekolah dan dengan sekitar, betul. Kemudian juga diajak mengenal sedikit demi sedikit tentang bangun ruang yang sudah diamati, dan kemudian mengelompokkan benda berdasarkan bangun ruang. Easy. Apa kegiatan ini kan mengamati benda, terus mereka mengenal bangun ruang, terus kemudian mengelompokkan benda. Iya, nggak menarik. Tapi benar, tapi penulisannya benar. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ini namanya deskripsi. Menarik, langsung sedih. Poin berapa Pak? Apa? Poin berapa? Poin kalau 0 sampai 10 kira-kira masih pas. Kalau ingin menjadi guru internasional seperti saya. Tapi saya suka di sini adik-adik pinter transfer ya, bagus. Jadi ngeri. Modul ajarnya menarik. Jadi penampilannya bagus modul. Yang kan ini lebih bagus penampilan modulnya daripada kelas tadi. Penampilannya. Oh iya tak. Pikir untuk dawa soalnya. Kita sedikit dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan baku. Satuan tak baku yang dapat digunakan dalam mengukur panjang antara lain. Sebelum mengukur terlebih dahulu jadi membandingkan. Bisa jadi dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan tak baku. Tipe depan. Orang bukan pergi supaya Jawa ini. Padahal cuma satu kali itu kegiatan ini. Peserta didik mendemonstrasikan, nah ini kegiatan. Tahu coy. Dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dilakukan setiap kali kegiatan dengan kriteria yang perlu ditentukan. Masa kegiatan? Santai lo yo, ngomong ini. Deskripsi umum kegiatanmu lapo ae yo. Oke, deal bisa direvisi ya. Saya ini kok narasi ya, kok dua dibikin narasi ya. Ini pemahaman bermakna. Ini apa pemahaman bermakna? Setelah ibu belajar, mau belajar ini, dia itu maknanya apa sih? Kayak punya dia berarti kita galuh dari apa sih? Kan kan? Si mau dia penjumlahan pengurangan. Jadi kita baca. Melalui kegiatan mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan dari satu bilangan, kita mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pengurangan dan penjumlahan satu bilangan. Masalah apa? Uang mungkin tak uang. Nah, itu istilah ngomong. Ini kan masih ngomong berarti kan? Gaya apa sih? Ada itu kali penjumlahan ukuran ini gaya apa? Gaya nakureping lo gaya apa? Untuk memecahkan masalahnya dia ada nggak ada masalah ya dia lakukan nggak dipecahkan. Ada sih nggak ada masalah. Transaksi. Nek kami yang masalah apa
pengukuran pengukuran. Pemahaman bermakna meningkatkan pemahaman siswa bahwa panjang suatu benda dapat dinyatakan dalam benda konkret yang ada di sekitar kita. Kemudian dapat diurutkan sesuai dengan panjang benda. Terus yang diurutkan ya apa? Gaya urip dia apa? Doa aku takut ini. Terus setelah dia paham apa pengukuran dinyatakan benda konkret dan diurutkan gaya urip dia apa? Itu syukur. Ini yang kadang kita nggak sadar ya adik-adik ya. Kita tuh bikin setiap hal ini tapi kita belum mengetahui sakjane ini gaya apa gaya uripnya arek. Pemahaman bermaknanya apa? Mungkin dia apa? Pengukuran apa ini? Panjang. Pengukuran panjang. Ada biasa ciri-ciri itu apa kayak ukur panjang itu gaya apa biasa? Layangan. Apalagi pantau ciri moga mengukur kayak apa bikin buat mainan bisa kan buat mainan dan sebagainya tuliskan di sini nggak apa-apa siswa dapat menerapkan atau melakukan aktivitas dengan melibatkan pengukuran seperti ketika dia membuat layangan ketika dia membuat mainan mobil-mobilan jadi itu manfaatnya dia dalam kehidupan sehari-hari nanti. Atau ketika dia disuruh ayahnya tuku tongkat meter atau tuku pita 1 meter biar dia nggak salah itu pengukuran juga. Nah yang dimaksud pemahaman itu yang gitu. Jadi kita sehari ini dari apa? Pemahaman bermakna. Banyak benda untuk bangun data di rumah dan di lingkungan sekitar lebih. Melalui kegiatan pengamatan benda di sekitar tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa tentang macam-macam bentuk bangun data sederhana. Setelah dapat mengelompokkan jenis-jenis bentuknya. Terus mari dia ngerti dia mengelompokkan jenis-jenis terus begini. Sampai gini. Gaya apa? Gaya WP. Ingat tuh, kurikulum merdeka. Hah? Bikin meja, bikin apa peralatan apa dan sebagainya. Tuliskan di sini Mas. Iya, jadi ini bukan lagi pemahaman makna itu bukan lagi teori, tapi untuk kehidupan mereka ini buat apa sih? Gitu. Setelah belajar ini, deal nggak deh? Iya. Nah, kalau ini kan kita belajar dari kita mengerjakan, oh ternyata kurang gini, gitu ya? Oke. Iya. Oke. Kalau yang gimana pasti ikut diri kuno Pak? Dini kuno itu mau tanya contoh mau sing apa itu jenenge pengukuran mau. Iki sing bangun. Iki materinya apa kok iki? Bangun datar apa? Bangun datar bangun datar sederhana itu apa aja? Persegi panjang gitu. Nah, kira-kira kehidupan sehari-hari nanti mana yang melibatkan persegi panjang gitu misalkan? Pengubinan melibatkan enggak? Ya. Ya wis, tulis saja. Siswa dapat setelah belajar ini modul belajar ini ya, setelah didik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam pertukaran, coba bikin kuli bergudang. Kuli internasional. Guru. Lalu, iya loh, internasional itu orang mereka. kelas pesawat. Nah, apa dalam hal pertukangan bisa kan adik-adik ya, dalam hal pertukangan, dalam hal apa lagi? Pembangunan rumah dan sebagainya, jadi dia ngerti. Oh, itu kan bermakna, gitu ya. Oke, deal pemahaman bermakna. Komponennya kita pelajari. C, mau tujuan pembelajaran kok direvisi ABCD. Terus kemudian apa tadi deskripsi umum. Pemahaman bermakna ini hal-hal yang baru yang belum ada di RPP biasanya. Tapi tujuan orang sampai itu salah ya. Terus habis itu pertanyaan pemantik. Ini kayak apa sih pertanyaan pemantik? Bermikir. Bermikir. Ngeval. Bernalar. Pemantik kok masih pemantik? Sing rokokan. Menyalurkan. Satu ini kok dia unggun jazz. Kan udah apa di sini? Ngobok masak. Nyumat kan? Mantik kan? Mantik supaya dari bius. Kan kamu ya? Berarti mengawali supaya bridging arah itu supaya terbakar kan ya? Dalam artian bukan harfiah terbakar ya. Dalam artian dia belajarnya sesuai. Coba kan termantik gak itu? Pertanyaan dia. Kan ini model itu berjumlah pengurangan ya.
Bisakah kalian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan? Tidak, Pak. Tidak. Rata. Terus Mario menjawab tidak. Terus Mario, iya nggak? Terus nggak timbul api ini, nggak timbul. Mari dipanti katanya. Anak-anak, dia gue tanya ya. Terus gimana Pak Dulu? Anak-anak, bisakah kalian memecahkan kehidupan sehari-hari dengan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan? Tidak. Oke, selesai. Apa kelanjutannya? Berarti kan belum mematikan menyulut gitu, menyulut misalkan. Anak pasti punya cerita. Kemarin segini beli donat 10. Pasti beli donat 10. Terus ketika di rumah tak buka, tak hitung. Loh, ternyata itu cuma anak dulu. Kira-kira Pak Rizky dibohongi nggak sama orang? Iya. Kok bisa menurut kalian Pak Rizky dibohongi sama orang? Karena kita kasih orang dalam sebuah ya Pak, karena dibohongi paling Pak Pak belinya 10 dapatnya 8. Kenapa Pak Rizky kok bisa sampai bisa dibohongi seperti itu ya anak-anak? Karena penjualannya ngantuk. Penjualannya ngantuk. Selain itu berarti pasti harus belajar apa ya? Belajar teliti. Belajar teliti. Terus kalau matematika pasti harus belajar menghitung, membilang. Nah itu memantik kan dari sebuah cerita, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya, yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Itu gini. Ada berapa jumlah gambar di depan? Ngobrol ini. Gak gede gitu kan? Ada berapa jumlah gambar di depan gambar apa? Gak bisa bawa saya ke sini gambar. Ada berapa gambar di depan? Makanya gak dibocor mau kan ya? Dia ngomong bina ngapain kalau gambar kok? Sampai itu ada kalian yang ada gambar, terus ada berapa jumlah gambar? Mungkin sih masuk. Ada berapa jumlah gambar di depan? Aku malah langsung protes gambar apa? Gambar gambar Info bawa media ada Pak. apa? Info bawa media. Oh, Jadi orang disiapkan Pak. pembelaan. Harusnya kan gambarnya ya. Ini ada gambarnya Mas Rian. Ono ini gambar. Gak sih ya sini di print Pak, tapi nggak ada. Alas ombo Mas Rian. Cuma juga mati Pak. Jadi cuma kan salah mau kalah, makanya sih dia saya ngejelajar kon. Kalau bawa punya ngejelajar. Oh ini kayak pemandi. Ini bang ruang ini ya. Kalian terpating nggak? Ada yang tahu tumbler yang ibu pegang ini berbentuk apa? Kan gak media tumbler. Ono dari siap ya. Hei, ono jangan menyesatkan aja. Ini, anak-anak bawa tumbler dong. Mereka mesti siap. Ayo, dia dulu deh. Lali kan kok. Ini udah bener pertanyaan pemandi. Pak, kareng Pak. Direkod ngajar AS. Direkod ngomong. Saya tahu benda apa tumblernya. Direkod bicara orang AS. Pas ngomong ini hanya contoh ya ojo. Dulu ya. Rekod siapa kaleng? Nanti tulisin kaleng aja. Mas tak boy, ada yang tahu bentuk kaleng ini apa? Mono. Kalau lagi rekod tumbler, tulisin dia tumbler. Contohnya ini. Mono coba misalkan generasi Indonesia. Anak-anak tahu bentuk tumblernya apa? Jangan sampai berdiri ya. Cuma jenenge pertanyaan tapi yang dulu ini baru tanda tanya. Oh, baru tanda tanya ini. Terus lemari di pojok baca tersebut berbentuk bangun ruang apa? Ya, orang
anak ini belajar aja, belajar kubus, belajar balok kan. Terus kok langsung mau takut kok ada kan sekitar kalian belajar apa kubus. Terus dia bisa jawab, nanti lah sebuyar kan belajar. Masih ini sebuyar kan, dia seperti kubus. Iya enggak? Ya kok enggak? Nah sebaiknya kan tadi mancing-mancing aja. Ya dia tahu nggak bentuknya ini apa? Kan cara langsung tabung, mono. Tadi pinter. Tapi oh bundar, oh ini, kamu pantik di sini misalkan. Apa bentuk kali ini anak-anak? Ya kalau bisa pinter ya. Apa jawabanmu? Kerucut. Mungkin dia nggak masuk sama tahu. Mereka jawab ikan, mereka jawab pikir kok manja, kalau sih bener. Jadi pertanyaan pemantik lebih kayak tadi. Karena ini kalinya kalian pernah nggak beli makanan yang berbentuk seperti ini? Tinggu. Ada yang bentuk lain nggak selain ini, Pak? Ini. Nah, Ini loh isinya nih. kamu bisa pertanyaan pemantiknya ini gini loh, ya. Gak langsung belakang. Saya kehidupan aja. Nah, daripada kamu tanya gitu, mending tanya gini. Ini pertanyaan pemantik. Apa perbedaan dari benda yang di tangan kanan Bapak sama benda yang di tangan kiri Bapak? Nah, coba apa bedanya? Sama itu kecil. Itu kecil, besar, bagus. Pasti jawabannya kan beragam. Apalagi foto gede. Jadi ya nggak apa-apa. Itu panjang, ini pendek. Terus itu lucu. Pinter ya. Dia kan nggak tahu kita belajar bangun rumah kan dia nggak tahu. Bisa dimakan sama enggak? Bisa dimakan nggak isinya so. Terus lagi. Ya apalagi sampai nanti dia mengarah kepada bentuk. Nah itu namanya pemantik. Jadi pertanyaannya, nanti kasih gambar misalkan 1, 2, apa perbedaan kedua gambar ini? Nah itu pemantik ada. Pemantik nanti ke bangun ruang. Lupa berarti dia kok jawabnya ngawur macam-macam, nggak apa-apa, namanya memantik. Nah gitu ya. Jadi kalau langsung takut, berapa jumlah gambar di depan? Jawab semua. Aduh, kan gitu ya. Kok kena terus apa? Oh, kok jadi ini. Barang ini maju, siap gitu, pedian. Boten. Oke, pertanyaan pemantik deal. Deal. Berarti di modul ajarnya bisa dikasih gambar. Boleh. Di pertanyaan. Boleh. Ya, sangat boleh. Ceki. Adakah benda berbentuk bangun datar di sekitarmu? Pak murid kayak aku guru nih, ya. Ini pemantik kayak kelompok biologi. Adakah benda berbentuk bangun datar di sekitarmu, anak-anak? Datar itu apa? Bangun datar apa? Mungkin kalau harus ngomong. Ya, tidak. Pernahkah kalian membuat bentuk bangun datar menggunakan kertas origami? Belum, enggak. Kenapa kamu? Kenapa nanti mau muncul karena anak bingung? Kalian sudah masukkan kata-kata bangun datar, bangun datar, bangun datar. Kenapa nggak kamu langsung, hei, ini pasti kamu gue kertas origami. Itu ada apa-apa. Coba beli. Kata pen. Hari itu tuh kayak pertanyaan pemantik, yo. Karena aku guru internasional. Nah, kenapa nggak kamu kasih gambar apa ini kertas origami ini, misalkan gini. Dadah, pasti bawa apa ini anak? Bagus. Kertas warna, warnanya apa? Coba sekarang ya anak-anak sebutkan, atau jelaskan, atau kalian sebutkan apa aja yang kamu ketahui tentang kertas ini. Kotak. Kotak. Warna hijau. Warna hijau. Belakangnya putih. Belakangnya putih. Bisa dilipat. Bisa dilipat. Dia dibentuk. Tipis bisa dibentuk. Ini pemantik. Di mana? Di mana? Dimakan. Bisa
Coba kalian sebutkan apa yang bisa kalian lihat ciri-ciri dari kaki. Ini segitiga, saya itu apa lagi? Buat kopi, melur. Lurek, ini penting memantik gak apa-apa. Yo, jadi jauh melur jauh. Nah, itu memantik. Nah, ini kan memantik. Nanti baru sampai. Nah, kira-kira apa ya tadi bedanya ini sama tadi ketika dilipat bapak? Beda di mananya ya? Anak-anak hari ini kita akan mempelajari bentuk Pak. Tahu maksudnya ke situ? Ini pemantik. Sorry, aku guru internasional. Jadi itu sangat sederhana, dari kertas ini saja kalian bisa bikin pertanyaan pemantik. Gitu loh. Ya, lupa pertanyaan pemantik itu harus 5, harus 3, enggak. 1 saja cukup. Yang bisa menggali anak-anak untuk ngobrol sebanyak-banyaknya, baru nanti kamu masuk bridging ke materi. Itu aja sih. Oke? Dan ini berarti pertanyaan pemantik dilakukan orang ini kegiatan apa? Pendahuluan. Dia persepsi juga bisa. Tapi tak belum mau. Pertanyaan pemantiknya ono, tapi langkah-langkahnya gak ono. Kalau dia ditulis kan itu memantik dari awal. Oke. Dijingkas, tapi kontak sama kayak cara untuk ini. Ini pertanyaan pemantik ini. Lu gila. Iki materi ini, iki materi bilangan cacat. Pasti lagi. Mas 1. Pertanyaan pemantik kayak papat ya pertanyaan. Ada berapa enggak jari tangan kita? 5. Pinter saya 5. Oke. Jatuh dari bumi. Bagaimana cara kita menghitung jari tangan kita? 1. Ini cak bodoh sih pertanyaan kelas 1. Sama sih gak begi. Sama sih. Kalau nomor ini. Ini cak bodoh. Bagaimana cara kita menghitung jari tangan kita? Bagaimana? Itu gimana? Nah, pertanyaan ini untuk anak kelas 1 mungkin terlalu abstrak ya, karena bagaimana cara itu terlalu abstrak gitu. Terus ini, apakah kalian pernah menghitung benda di rumah kalian? Mengapa kita harus mempelajari materi bilangan cacat? Ucap berarti sumpah ini. Ada kasih cium buat aku itu apa ini. Assalamualaikum anak-anak. Kasih cium apa dia kasih cium? Mengapa kita harus belajar bilangan cacat? Ini pertanyaan ini buah kita pernah sampean. Bener. Mengapa kita belajar bilangan cacat? Mari kelas 1 sih, mari TK. Tapi mengapa kita mempelajari bilangan cacat? Terus apa kelanjutannya, Rek? Apa manfaatnya kehidupan? Subhanallah. Ayo, ada yang stres ya. Berat. Ini caranya kita duduk memantik ya, duduk memantik. Tapi kita harus berkobar. Iya Pak. Ya Pak. Semoga kalian sadar kekhilafan kami. Dia pertanyaan pemantik? Jauh ada? Oke, terus kemudian kita masuk ke berikutnya. Tanya Pak. Yes, silakan. Apakah pemantik ini metodenya hanya di pertanyaan saja Pak? Selain pemantik muridnya ini metode lain nggak ada? Contohnya mau seperti apa? Misal pakai media sebagai memantik muridnya. Kamu pakai media, mau pakai alat peraga, mau pakai gambar, mau pakai game, pasti ada pertanyaannya. Jadi maksudnya pertanyaan itu bisa macam-macam deh, bisa pakai media, pakai apa, tapi pasti untuk tanya jawabnya itu untuk memantik. Itu kita butuh panduan pertanyaan. Nah ini dimaksud itu adalah itu.
Jadi bisa pakai apa aja kayak tadi. Dan tadi Mas Dian, Pak boleh dikasih gambar? Boleh. Pemantiknya pakai gambar boleh. Tapi tetap pasti kita sebagai guru tuh harus tahu apa yang tak takutmu. Nah itu yang ditulis di pertanyaan. Gitu ya. Oke, makanya sama Mas Menteri ditulis pertanyaan pemantik. Bukan pemantik saja. Kalau pemantik aja macam-macam. Yang pertanyaan jelas. Mau pakai media apa, mau pakai apa, pasti ada pertanyaan. Oke? Kok nggak pakai pertanyaan dulu? Pertanyaan guru, nggak harus guru sih nanti karena bisa muncul dari siswa jadi bisa muncul dari siswa. Iya gitu. Kadang-kadang yang muncul dari siswa itu lebih tulus. Kenapa? Soalnya siswa itu gak ruwet, sing ruwet lagi. Iya, buat kita contoh nih ya. Ya, sing ruwet lagi. Ini sih ya, gini Mas. Oke. Terus indikatornya ini ada adik. Indikatornya ini kan penjabaran dari TP ya, tujuan pembelajaran. Misalkan TP-nya tadi apa ini? TP-nya dia bisa menentukan hasil penjumlahan. Terus tadi mampu mengoperasikan kode TP. Indikator itu ya apa? Misalkan peserta didik dapat menjawab 60% soal penjumlahan dengan benar. Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Jadi dijabarkan. Dia bisa mengoperasikan penjumlahan itu indikatornya apa? Oh, dia soal 5, berarti dia bisa menyelesaikan 3. Oh, dari kayak soal 10 bisa menyelesaikan 6, berarti DE sudah termasuk mencapai 7. Gitu ya. Jadi indikatornya lebih konkret. Apa aja? Ya, gitu ya. Oke. Dan bukan memindah tujuan pembelajaran. Bukan memindah tujuan pembelajaran. Oke. Kegiatan pendahuluan itu apa aja? Pertama apa, dua apa, ketiga apa? Langsung pura-pura. Pertama menyiapkan siswa, kemudian ono persepsi, terus ono menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, terus habis itu ada menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran. Terus ono kayak gini, misalkan ini menyiapkan, ono enggak? Iya, ini menyiapkan, oke. Terus mana persepsinya? Ini persepsi ini. Ini persepsi. Ada berapa gambar baju? 7, pintar, bagus, luar biasa, good job. Terus mari ngomong. Jadi persepsi itu kan kayak jembatan. Lebokno pertanyaan pemantik pun ya Pak. Tapi kamu punya sendiri Pak, nggak apa-apa. Bridging misalkan ini kan dia bisa menghitung membilang kan gitu. Membilang kan. Nah, ini berarti bridgingnya untuk menuju ke penjumlahan, nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah benar persepsinya, persepsinya. Terus di sini nanti ada tujuan, terus mungkin bisa ditambahin untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran. Oke? Si kata koi, ono sing gawe problem based learning nggak ya? Ono sing gawe model problem based learning, ngaku ono sing gawe model problem based learning apa gak? Ngaku loh itu sih. Ono nggak mau, mau tak dulu mau. Saya gawe model. Kelompok 1 pakai model pembelajaran apa? Iya. Iya. Itu Pak. Model pembelajaran ono nggak aku. Tengah, kelompok pilih. 1. Kelompok 1 tak dulu aneh sih. Kelompok 1. Ada ini sudah pernah dengar problem based learning kan? Pernah dengar. Ini bukan? Iya. Nah ini kelompok 1 pakai problem based learning. Si kata koi. Problemnya nanti problem ini. Langkah-langkah problem based learning pun diukur. Adik-adik ini loh. Kebanyakan kesalahan kita ya. Kita nulis di sini model pembelajaran problem based learning. Tapi di langkah-langkahnya gak harus sintaktik, gak ada langkah-langkah. Harusnya kan langkah 1 mengorientasikan pada masalah kegiatannya apa. Langkah kedua
apa kegiatannya apa. Contoh, tadi ada yang pakai discovery ya, discovery learning, langkahnya apa? Satu, ditulis tinggal di sini, nggak apa-apa, langkah itu. Terus nanti kegiatannya apa? Itu, ya, dan kelihatan langkahnya problem based learning, tapi langkahnya malah langkah-langkah problem based learning. Tadi cuma sekedar pemanis, seperti kata-kata gombalan pacarmu, cuma pemanis. Ya, oke, deal? Deal. Oh ya, terus adik-adik, oleh-oleh saya kemarin habis dari Jakarta. Alhamdulillah. Nggak ilmu. Kemarin kita kan mengenalnya asesmen diagnostik ya. Iya. Ya. Nah, karena banyak perdebatan, akhirnya ada yang menyebut sekarang adalah asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran. Jadi sudah bergeser ke asesmen awal pembelajaran. Karena banyak yang memperdebatkan istilah diagnostik. Terus melodia ya. Ada nggak yang bikin asesmen awal pembelajaran ini yang bukan kognitif? Di modulnya ada. Ada. Rata-rata kognitif. Rata-rata pertanyaan kayak pretest gitu. Iya. Berarti belum ada. Coba lagi dikembangkan ya. Yang non kognitif itu kayak apa? Pertanyaan-pertanyaan, RFV, kayak checklist. Ada. Ada. Sini. Yang mana? Yang mana ini? Iya. Ini. Jadi kita lihat asesmen diagnostiknya. Oh, checklist ya. Satu, Pak. Di checklist ini. Kalau ini dulu. Tentukan dan urutkan benda yang paling panjang ini kognitif. Apa yang kalian ketahui tentang panjang? Yaitu aktivitas ya Bayu. Ini aktivitas itu pembelajaran. Kalau awal pembelajaran kan sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pertemuan satu. Jadi asesmen diagnostik itu nggak termasuk pembelajarannya loh ya. Nggak termasuk awal, nggak termasuk inti, nggak termasuk penutup. Itu sebelum. Nah, coba kalian kembangkan nanti ketika revisi asesmen diagnostik, asesmen awal pembelajarannya itu kembangkan yang non kognitif. Misalkan bentuk pertanyaan, misalkan apakah saya suka ini, apakah saya suka ini, gitu. Cari aja di internet, gitu ya. Ya, dikembangkan itu. Karena rata-rata kebanyakan seperti modul yang saya contohkan kemarin juga masih kognitif kan ya. Belum ada yang non kognitif. Nanti siapa tahu kelas ini bisa mengembangkan. Oke. Amin. Amin. Ada pertanyaan dulu untuk mengembangkan modul ini? Setelah nanti kalian revisi nanti kirim ke Bu Wahyu lagi, nanti bisa Pak Rizky saya koreksi lagi. Ada? Pak ini loh yang asesmen awal pembelajaran ini harus tabel gini kan Pak? Enggak. Itu bisa kayak yang tadi pertanyaan itu satu-satu kayak gitu. Jadi kreasi dari asesmen awal pembelajaran itu tidak harus kotak, boleh satu-satu. Asalkan untuk apa tujuannya? Apakah untuk kognitif saja atau untuk non kognitif boleh dikreasi dulunya. Berarti kalau yang pertanyaan itu apa pertanyaannya yang ini kayak membuat pertanyaannya untuk buat pendampingan khusus, buat yang berkembang, buat yang mahir gitu Pak. Iya. Pertanyaan. Boleh. Kan sebenarnya kan kalau yang dicontohkan dari modul kemarin itu ada beberapa pertanyaan, terus mereka dikelompokkan berdasarkan kemampuan kognitif, kan gitu ya. Tapi nggak harus itu, non kognitif juga bisa. Misalkan minat, kesukaan itu bisa. Gitu ya, tidak harus kognitif. Nanti ada yang bisa search asesmen awal pembelajaran non kognitif. Gitu ya, contoh-contoh. Oke? Nah, ini saya sampai jam 1 ya Bu ya. Enggak proses ya. Nah, iya sih aku turun nyampe kata bayi tidak siji ya. Ini dua model pembelajaran yang disarankan oleh Kemendikbud. Kenapa disarankan? Nah, ini kita akan bahas ya. Semoga setengah jam ya. Oke. Jadi project atau problem based learning. Oh no. Quiz time. Saya kita menang. Saya jawab tak kayak oleh. Oh, ngeri. Coba kayak kabeh.
sekali cici bener. Iki tak kayak oleh stiker kulkas, nih kalau di kulkas ukurannya. Aku tak, gak cuma Mas Saturi loh yo. Jadi oleh-oleh itu dari Korea kapan hari ya. Sisa. Ya, coba tumbas. Oke. Kok sing jawabannya aku tak kayak ini sing rada aku tak kayak stiker biasa. Oke. Pertanyaannya ini. Apakah teman-teman semua pernah mendengar nggak istilah itu problem based learning, project based learning? Terus bagaimana sih cara teman-teman membedakan kedua jenis model tersebut? Bagaimana membedakan antara problem based learning sama project based learning? Silahkan dengan suka hati, sukarela menyampaikan pendapatnya. Kalau nggak betul apa? Gak apa-apa, karena ini bener terus kan gak ini buat kan kita di sini belajar, sama-sama belajar, ya. Kalau ada dua project learning sama problem learning. Kalau project based learning mungkin nanti di akhirnya anak-anak akan dibuatkan sebuah project, diarahkan membuatkan hasil atau produk. Kalau problem based learning nanti di awalnya itu dikasih orientasi tentang masalah itu. Misal anak-anak lihat sampah di sekitar kita gitu, misal nanti diarahkan lagi juga. Berarti kalau project based learning tidak diarahkan masalah? Iya, dilihat tapi nanti kalau di project nanti itu loh Kak, ada wujudnya gitu. Kalau problem hanya berarti problem nggak ada wujudnya? bukan ada wujudnya, cuma ada orientasi di awalnya tadi loh, dikenalkan tapi tidak. Menurut saya loh Kak. Iya. Menurut kami semua. Menurutmu. Iya. Lah betul. Jadi kalau problem base itu diorientasikan sama masalah. Kalau project berarti kalau ada masalah project. Sisi model-model ada masalahnya nggak ini? Ada. Apa bedanya? Bedanya di akhir, kenapa di akhir? Kalau project menghasilkan project menghasilkan kalau problem menghasilkan sebuah oh berarti idenya anak-anak, solusinya anak itu bukan produk? Bukan? Berarti sama-sama produk dong? Terus apa bedanya? Cinta gede paling ilmuwan ini boleh ngawi. Podo-podo no masalah ini, podo-podo no produk ini. Terus apa permasalahan? Apa bedanya? Penerapannya gimana Mbak? Fisik-fisik ya. Ingat, produk dari belajar itu bingung ya. Semakin kalian bingung akan semakin kalian akan cari tahu ya. Apa problem dua project? Sama-sama ada masalah. Ada masalah nggak mereka berdua? Ada. Nggak mungkin. Problem orang masalah. Project ya pasti orang masalah. Nggak mungkin ujuk-ujuknya nih. Nih kalau rebung ini guru nih. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bikin pot dari botol plastik. Siap anak-anak? Mari hari kali dipoto produk. Produk apa ini? Botol dari pot dari botol plastik. Ditulisi project based learning. Benar? Benar. 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 Benar apa enggak? Benar. Emosi loh ya. Benar enggak? Kode sih tak kokon ini. Anak-anak sekarang kita bikin pot dari botol plastik ya. Iki siapa sih ngomong? Mana masalah apa kok sama gaya pot? Gaya pot atau plastik? Atau botol? Ini bukan project based learning, ini cuma KPK.
SPD bukan project. Tidak ada masalah yang diselesaikan, orang-orang guru tak ujuk-ujuk gawe sama gawe pot. Kalau project harusnya kan, dulu botol akeh, perlu nyampah, ya kan? Terus, ya apa caramu membuat penyelesaian? Kan gitu ya kalau project ya? Itu project. Kalau kamu ujuk-ujuk tak kosong gawe itu bukan project. Itu yang solusi yang mudah diterapkan oleh gurunya. Kalau itu kan misalnya anak, ya buah naik pak, kilo naik pak, bukan soalnya ya. Solusinya nggak harus membuat botol plastik. Misalkan kamu, bagusnya kayak botol-botol ini, dolain namanya kalau itu. Solusi di project itu bisa macam-macam. Kalau SPDP cuma satu solusi dan dituangkan oleh guru. Sampai sini oke? Jadi ini orang yang posting project based learning, tapi solusi itu kok guru itu. Ya, masalah satu kelar ya. Jadi nggak semuanya produk koyok gawe, nggak semuanya adalah project. Oke? Sekarang kita masuk ke problem sama project. Untuk mengetahuinya kita coba bermain. Coba kalian tuliskan di setiap lingkaran itu angka 1 sampai angka 6. Tetapi ketika dijumlahkan setiap sisi harus 11. Kita kasih waktu 5 menit dari sekarang. Supaya kita nanti bisa menjawab perbedaan problem sama project based learning. 1 sampai 6 dimasukkan ke dalam lingkaran dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 11. Ya, siapa yang mau maju? Ayo terus. Coba dibuktikan terus. 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11 2 tambah 5, 7, 7 tambah 4, 11 6 tambah 1, 7, 7 tambah 4, 11 Ada yang punya jawaban tapi susunannya beda? Iya? Ketemunya sama nggak? Tapi susunannya beda? Kira-kira nanti kalau kamu terapkan ke anak-anak, jawabannya ini toh? Ya, mungkin orang sing menang kuno, orang sing ada sebagainya kan macam-macam kan jawabannya. Nah ini namanya open ended question ya, open ended question. Apa itu artinya? Open ended question itu adalah pertanyaan yang jawabannya itu bisa lebih dari satu, bisa terbuka. Nah ini masalah nggak menurutmu ketika saya mengajarkan ini sebuah masalah nggak? Iya. Iya masalah. Masalah itu kan bisa berhubungan dengan kehidupan atau masalah yang memang kita ciptakan untuk membentuk suatu pemikiran tertentu, ya kan? Ini itu bisa jadi problem based learning, tapi tidak bisa jadi project based learning. Kenapa? Karena kalau di problem based learning, masalah itu bisa dimunculkan dari kehidupan sehari-hari atau tidak. Jadi masalahnya bisa diciptakan oleh gurunya sendiri. Tapi kalau project itu diusahakan adalah masalah yang memang benar-benar masalah di kehidupan sehari-hari. Sampai sini Pak, masuk beda masalahnya. Kalau itu Pak, kita ambil dari project itu praktek, kalau yang itu apa? Problem itu tentang soal-soal gimana? Bisa. Praktek itu kayak apa? Contohnya? Ya, kayak itu tadi ada. Karena di project pun nggak semuanya itu melulu berupa praktek ya, nggak melulu berupa produk yang hasil itu enggak. Misalkan kamu produkmu cuma presentasi tapi project bisa loh. Ada waktu itu project dari mana ya? Itu dia dibawa ke taman. Dia menemukan masalah taman sendiri. Pertanyaan cuma satu, bagaimana cara kalian bermain nyaman di taman ini? Jadi dia menganalisis, oh taman ini ternyata kotor, oh taman ini ternyata kurang mainannya. Dia analisis, kemudian dia mendesain sendiri tamannya sendiri. Terus dipresentasikan ke wali kotanya. Itu sudah project.
Tidak ada praktek-praktek apa enggak, itu tapi project, menyelesaikan masalah, nggak gawe botol-botol, enggak. Itu project. Kalau Mbak Putri memasukkannya. Ya, itu urusan guri. Yang penting kan kita sudah melatih mereka untuk menganalisis, untuk presentasi dan sebagainya. Namanya anak-anak ya pasti ya kayak demo ya mungkin, tapi kadang itu sudut pandangnya kan sudut pandang anak-anak itu dimasuk kan, gitu. Itu project. Jadi tidak harus membentuk suatu produk yang kalian ketahui, tidak, gitu ya. Terus bedanya, kalau problem ini juga bisa selesai dalam satu pertemuan, bisa. Kalau project kira-kira bisa nggak dalam satu pertemuan? Kenapa nggak bisa kira-kira? Tergantung bisa selesai. Tapi idealnya bisa nggak satu pertemuan selesai jelas? Saya rasa enggak ya. Kenapa? Kalau selesai satu pertemuan saya curiga. Curiganya apa? Solusinya dari gurunya. Misalkan tahu-tahu solusinya membuat pot dari plastik. Masalahnya benar, masalahnya kalau pakai plastik benar. Tapi kok solusinya sak kelas podo gawe-gawe pot plastik? Ya itu bukan project terus. Pasti kan pertemuan pertama kita analisis masalah, terus menemukan solusi. Baru pertemuan keduanya menyiapkan, ya kan, menyiapkan solusinya itu. Kan kita kan duduk-duduk ya nggak ngerti masalahnya, orang-orang dulu siap alat bahan. Ya itu duduk project, nah itu bukan project based learning. Nah ini kesalahan apa di dalam guru-guru kita. Nanti kalian bertugas untuk membenarkan itu bukan project based learning kalau mereka udah tahu solusinya. Justru mereka mencari solusinya sendiri, gitu ya. Kalau project itu ada timeline-nya, kalau problem ini bisa selesai dalam satu pertemuan atau tergantung kedalaman masalahnya, gitu ya. Oke, sama-sama masalah produk, iya. Produknya berbagai macam, cuma di sini tidak dituntut untuk produk yang bernilai jual dan sebagainya, tidak. Produknya ini adalah produk solusi pemecahan masalah. Kalau ini produknya sangat beraneka ragam, bisa produk yang berupa poster, presentasi, bahkan solusi juga bisa. Tapi solusinya harus diwujudkan. Kalau ini solusinya perlu diwujudkan nggak? Tidak ada tuntutan. Kalau ini solusinya harus diwujudkan. Namanya project. Oke, masuk. Jadi kok ada orang koncomo, kok guru, kon PPL, mungkin di guru internasional. Apa ini, Mas, kalau aku dino iki aku dari project based learning. Tapi anak wis siap cat air, wis siap kok pulpen, mereka ono produknya poster nggak bisa kelas. Project kayak gitu. Bukan. Walaupun masalahnya hemat air, gimana cara menghemat air? Muncul, arahnya kan jawab ya, jawab. Oh tuh ini Pak Rizky, tuh ini. Oke, maka sekarang kita harus bikin poster air. Tak percuma jawabannya Rari iya enggak? Nah, itu bukan project based. Masuk? Problem based learning masuk? Masuk ya. Jadi problem based learning ini juga bisa dijadikan sebuah masalah. Tidak harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sintaksnya jelas ya, di internet jelas. Kata Mbak tadi, beda Mbak sintaksnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adik-adik. Orientasi masalahnya ini dipecahkan dalam pembelajaran. Duduknya ini masalahnya sih, mau dicoba besok nih. Ini ya, ini ya. Enggak, tak kok masalahnya. Langsung ada sintaknya Pak. Ini masalahnya. Ini ya bener ya. Oh kan, cantik. Ini. Cek. Ini menurutmu termasuk masalah di problem based learning kan ya? Masalahnya, oh, baik. Ini masalahnya. Yang mana masalahnya? Kalau problem based learning pasti ada masalah ya? Duh, bahaya ini, bahaya. Problem based learning tapi dia ngomong, muter-muter masalah ya. Nah ini menurutmu menjadi masalah nggak ya? Menjadi masalah. Ada gambar, terus pertanyaan gini. Berapa banyak benda berikut ini itu termasuk permasalahan dalam problem based learning nggak? Berapa banyak jumlah benda di sini ini termasuk problem based learning? Bukan open-ended question. Jawabannya pasti ya apa, dulu dan pasti seragam. Tidak ada unsur kreativitas, critical thinking nggak ada.
Ya apa cara mengubah itu menjadi problem based learning? Ya apa caranya ya? Loh Pak, jawabannya boleh satu, boleh. Jawaban boleh sama, tapi cara bisa berbeda-beda. Itu juga termasuk open-ended question. Pokoknya duduk caranya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan titik-titik, itu bukan open-ended, itu close. Kalau titik-titik tambah titik-titik sama dengan 2, itu open-ended. Jawabannya boleh sama, tapi caranya bisa berbeda. Ya, gitu. Contoh, ini problem open-ended question. Jawabannya 1, tapi caranya bisa macam-macam. Ono arek, ini tebak musim. Ada anak baru, ini contoh ya. Semoga kalian lebih paham kalau ada contoh. Ada anak baru, dia dijak wisata. Anak kelompok A itu terdiri dari 2 orang. Kelompok B terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 dikasih 1 roti. Kelompok 2 dikasih 2 roti. Supaya dia dapat roti banyak, menurut kalian dia ikut kelompok A atau ikut kelompok B? Ini problem base ya, ini masalah. Menurut kalian, kalau kalian jadi anak baru itu, kalian akan mau ikut kelompok A atau kelompok B supaya dapat roti lebih banyak? B. Kenapa? Karena rotinya 2. Terus kan itu orangnya 4, rotinya ada 2, yang 1 dibagi 2 tapi disisahkan setengah, yang 1 bagi 2 disisahkan setengah, jadi kan Tergantung sing ngekei. Tapi kan ini aku masuk dari 5 ini. Ya. satu roti dibagi 3. Coba gambarin ini begini ya. Nah ini termasuk problem base ya. Muncul critical thinking dan Ini dibagi 2 saja. Kalau ini kan bagi 3, ini dibagi 3. Kan anak 1 ini dapat 2. dapat 2. Jadi 1 roti ini 2 potong. Kan dapat banyak. Satu potong, kamu bisa menjamin kalau potongan itu lebih besar nggak daripada ini? Iya kan? Iya. Kan rotinya sama. Rotinya sama besar. Terus. Loh bukan masalah penggarisnya, tapi bagaimana memastikan, karena ini matematika ya. Bagaimana memastikan kalau itu lebih besar daripada ini? Padahal kalau dia masuk ke sini langsung dibagi telur tok loh. Iya. Ya bisa kan ya terus. Ini masuk ke sini berarti kan dia terus sama terus. Tapi ini kan dapat lebih banyak dari 4 orang. Ya Allah. Coba. Nah, kalau problem besar ini enaknya gini ya anak. Mereka punya jawabannya ya. Jadi kan ini 4 orang kan dapat lebih banyak dari antara 4 orang ini. Ini. Ya apa ya apa? Misalkan potongan ini tunjukkan ke kita ya. Kita butuh pembuktian. Ya. Ini oleh potongan D, ini oleh potongan D. Bisa oleh saroti. Terus itu udah dipotong. Roti sih kalau. Oh ya, itu saya lagi dibagi 3. Kalau yang baru masuk itu aku yang itu kalau gabung itu dapat 2. Ya, Itu. Dapat 2. Iya. Kok gak rata dapat 2. Kan harus rata tadi pembagiannya. Jadi jenis bagian Itu udah sisa. Mulai papan harus. Berarti harus rata kalau dia dapat 2. Pembagiannya harus rata. Jadi ini cuma bagian 5 om. Kira-kira Bayangkan nanti ini anak-anak ya. Oke, saya anak kelas 1 Pak ya. Kalau kelas 1 gak iso. 4-5 ini. Ya. Maksudnya Pak Virus tadi itu kalau 1 ini masuk ke 2 anak itu kan cuma dapat 1 potong seret. Ini Pak ya, saya tambahin. Nah, terus ini kan sama-sama pembagiannya 3, 1 roti. 1, 2, 3. Ya toh Pak? 1, 2, 3. Jadi berapa Pak? Ini 3 pembagian 1 roti. Terus 2 anak ini yang jatah
Sisanya Satu. ini 1 sama 1. Tadi ada masing-masing roti ada 1 satu sih yang sisa. Ya, ini masuk ke sini jadi dapat 2 potongan roti. Kalau tolakannya 2. Sisa. Di sini Loh dikatakan kan soalnya ini dapatnya lebih banyak. Tapi tetap potongannya harus sama besar setiap anaknya. Gak boleh sebenarnya oleh loro potongan, sebenarnya oleh satu potongan. Dikasih 1 potong, si 1 potong dipotong jadi 5. Ya. Iya, Mas, kita kayak ini. Jadi sama dia. air dirakat ibu. Ini bayangkan ini anak-anak ya, pasti anak-anak akan seru gitu. Ya. Ini Mbak, kan ini tambah 1 masuk ke sini. 1, lah yang 1 ini dipotong jadi 5. Berarti kalau dia ikut ini dia dapat 1. Ini 1,5. 1 potong lebih sedikit. Iya. Kita belum tahu berapa lebihnya. Nah, oke. Kira-kira kalau aku belajar begitu anak-anak seneng gak ya? Senang. Kan dia mikir kan, kayak mau ngerti deh, pasti ngerti mau tapi aku udah lama sih mau sih. Terus ditambahin mau apa rezeki ngerti caranya tapi terus ditambahin perjuangan itu terus bagiin kan pertanyaannya mana yang lebih besar berarti DI ini di gona matematika berarti ini proses ini 1 apa ini 2 berarti 1/3 sama 25 besar mana? Besar 2/5 dari problem ini. Duduk nenek. Sepertiga sampai 2/5 besar di. Kamu tiba kalian silang rek. Iki 6, iki 5 lho rek kegiatan iki. Rek SD kok ini tuh. Lapo kok disilang-silang Pak Ongko ini. Nek kamu menggunakan problem ini kamu perlu nggak hilang-hilang ini? Kalau dia konsepnya udah paham, oh ternyata Pak harus disamakan penyebut misalkan, baru boleh kamu cara praktis kayak gini. Kalau belum tahu konsepnya jangan, makanya gunakan problem base. Tak takoi, berarti dia itu lebih biro ini. Berarti dia kan dapat sama-sama dapat 1/3 kan? Tapi dia lebih biro ya, kira-kira. Dibawa ke matematika. Berarti sampai ini biro ya. Apa 9? 1 Pak? 5. Ya itu pecahan dulu sama kali deh. Biro 1/biro ini. Berarti dia lebih 1 Pak. Itu lebihnya itu 1,15. Itu didapatkan dari anak-anak. Ya. Siapa orang yang kayak profesor nih? AS seneng guru nih, mumet. Kenapa mumet deh? Gawe ini kan nggak gampang. Gawe masalah ini. Apa ini masalah ini harus orang nanti kehidupan saya? Enggak. Problem base itu bisa kita bikin. Nah, gitu ya. Dia aku gak ingin ini ya. Sorry. Enggak, ini waktu itu tak akan di dalam lomba model pembuatan model pembelajaran matematika. Nah, waktu itu saya di Jogja itu juara 1 oleh duit 20 juta. Padahal kalau cuma ide cuma ide gitu toh. Karena apa? Itu yang susah ya adik-adik ya. Susah membuat ide problem yang benar-benar bisa memancing anak-anak loh. Dia bisa mengetahui ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini tanpa menggunakan angka sama sekali. Iya kan? Nah kalau kalian nanti ikut model pembelajaran apa? Cari yang seperti itu. Gitu. Jadi hal-hal yang menurut kalian itu simple dan sangat mudah dimengerti untuk anak. Ojo. Kali silang. Kali silang. Samakan penyebut. Takoi. Takoi korek. 6/5 dibagi 2/5. Gimana caranya anak-anak? 6/5 Sopo sing
diwalik dari 5/2. Selamatkan anak-anakku ya. Generasi muda Indonesia di tangan-tangan kalian ya Allah. Ini itu bikin dole konteks, dole problem. Saya bisa membantu ini mau. Kok iso bagi jadi kali. Kita ini produk doktrin, ya nggak? Iya. Gurunya Dewi itu terangno, pembagian pecahan perubahan dari kali walian. Nek ditakoi apa diwali? Yo ono. Yo enggak. Nek kon kakek takok seneni. Nek murid pojok ono. Buat PR ya. Pokoknya orang kapan-kapan Bayu, mereka suruh nulis atau suruh memberi konteks. Apa membuktikan ini ke anak SD. Ini kan pelajaran SD loh ini. Bagi kok berubah jadi kali terus kok diwali. Cari sebuah konteks. Ya, cari sebuah konteks kayak ini mau yang bisa memahamkan anak-anak kalau pembagian pecahan itu harus dirubah jadi kali dan harus dibagi. Mungkin. Jeru gitu. Tapi kalau kamu bisa menemukan terus misalnya berkirim lomba-lomba aku yakin menang gitu. Kenapa? Karena itu apa yo? Kalau problem membuka gini itu sangat mudah dipahami anak ketimbang opo-opo dibagi terus diwali itu kalau mas, gak pasti ke anak itu gak masuk gitu loh ya. Opo-opo bagi dikali. Berarti terus sebenarnya kalau politik ini salah no ya? Gini disalah no. Wah ini gua. Syuting ya syuting. Kok iso bagi dikali? Loh, bu ini sampai pecahan bagi dikali. Jadi salah mau berite, ya apa ya? Kan jenisnya arek cilik ya, berarti kan nggak apa-apa bagi terbuat dikali. Kalau nggak ada pendasarnya gitu, karena itu pernah terjadi di murid saya juga pernah terjadi. Dulu aku yo biyen sebelum menjadi guru internasional. Iku yo mau ngajar rek bagi dikali walian. Nang takok opo wae diwali wis meneng aku. Sinono. Apa ya aku mikir yo, aku ya saya kan mikir yo kok dikali. Kok diwali. Masih banyak lagi matematika yang perlu pembuktian kayak SD. Sakno ya, sumpah suwana SD. Bener loh sumpah SD. Menurut saya itu dia itu menerima beban yang sangat berat. Karena ketidakbisaan kita menyampaikan, kayak ini berat loh dan kita nggak bisa menyampaikan. Kayak pembagian apa ini 1/4 bagi 2 ini loh, kilo setengah bagi 2 itu kilo setengah bagi 2 kilo 1/4. Setengah bagi 2 bagi setengah kilo 4. Ini mau salah ya kata siji kok sama 2 siji. 2 bagi setengah 4. Kon lho dhewe pembuktian iki lho berat lho ya SD. Iya enggak? Ya opo saya bayangno 2 bagi setengah ini. Kan berarti kita harus mengkonkretkan. 2 bagi setengah, 6 bagi loro, 6 dibagi loro kan ya. 2 bagi setengah, loro bagi 2 bagi 2. Itu dari sini yo tau enggak? Boyo ngomong Pak pakai kertas Pak, ada kertas tak bagi setengah-setengah Pak gitu. Tapi untuk membuat itu konkret ke anak-anak itu berat. Makanya, jadi guru mesti buat. Ya apa kan saya mundur aja. Ini kan itu semakin tinggi tingkatan itu semakin berat enggak. Justru di dasarnya itu basicnya itu berat gitu. Karena kita nggak menyadari aja selama ini. Kita cuma ngelobong noy anak-anak ibu, tapi nggak ngerti. Kayak mau nggak tahu apa maksudnya dan caranya. Ya. Banyak konsep-konsep yang akhirnya membuat orang itu miskonsepsi. Itu ya. Sorry aku sampai lebih 10 menit. Gak kroso ya. Aku sih kroso. Nah itu ya. Nanti saya
lagi sehingga ini jadi produk kalian gitu, karena masih jarang nih keguruan-keguruan yang di modul ajar. Semoga nanti bisa buat referensinya adik-adik gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya mengakhiri ini? Ayo boleh. Ada. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ya ada. Iya Pak, Ya, boleh. saya kayak punya ini loh Pak, yang asesmen sumatif ini, sumatif ini emang berupa project ini nggak Pak? Yang punya aku. Iya. Itu kan karena kemarin saya ambilnya diferensiasi produk, tapi bikinnya akhirnya project puisi sama apa kemarin, baca puisi sama menulis antologi. Kalau sumatif tidak, mbak kei soalnya kamu itu sudah termasuk sumatif. Ya, kalau kalian nggak melakukan diferensiasi produk nggak masalah. Formatif mbak kei soal nggak masalah. Tergantung gurunya, tergantung dalamnya. Tapi jangan lupa sumatif itu patokannya di tujuan pembelajaran. Jadi saat tujuan pembelajaran itu dibagi jadi berapa soal? Itu. Jadi patokan tujuan pembelajaran. Kalau formatif itu perjalanan atau proses pembelajaran. Kayak LKPD kan sebenarnya boleh nggak dinilai ya? Maksudnya nggak dimasukkan dalam penilaian guru boleh. Kan itu cuma sebagai kita memandu mereka untuk memahami konsep tertentu. Jarang loh ada penelitian itu yang dimasukkan ke LKPD-nya. Pasti nilai evaluasinya, ya kan? Nilai sumatif. Karena apa? Karena sumatif itu memotret pencapaian tujuan. Oke? Jadi nggak harus project, nggak harus karya. Ada lagi? Pak itu Pak, untuk pembagian jam pelajaran itu gimana Pak? Pembagian jam pembelajaran tergantung sekolah masing-masing. Dari kementerian hanya menetapkan 1 tahun. Tapi kalau kalian buka di Permendikbud nomor 56 sama revisian, ya nanti coba dicari. Nomor 56 itu sudah ada pembagian per tahun sama pembagian per semesternya, per minggunya berapa. Misalkan agama itu 4 JP kan, 3 JP untuk intrakurikuler, 1 JP untuk profil penguatan pelajaran Pancasila atau PI. Gitu. Ya. Pak, bisa beda-beda dengan sekolah lain? Bisa. Kalau di Merdeka. Kalau di kurikulum 13 nggak bisa sama semua. Kalau Merdeka bisa. Oke? Oke, dari semuanya? Nggak terasa sudah hampir jam 1:30 dari semuanya. Ada di 2020B Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Enak dia punya radio ya. PD penyiaran radio sampai suara itu, ya kan? Mukanya kawan, sama kamu SMA dulu. Oke, nah, dulu komentator. Nah, ini saya ucapkan terima kasih ya selama 2 kali pertemuan ini ada sudah mengikuti membaca dengan baik. Semoga ikhlasun mendengarkan obrolan dari guru SD ini. Semoga dia bisa mencapai jenjang karirnya masing-masing. Mohon maaf kalau ada salah kata ya selama 2 kali pertemuan. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi walaupun dalam sosial media. Siapa tahu nanti suatu saat nanti kalian bisa saya mentori kalau udah jadi guru ya. Siapa tahu nanti kita bisa saling berbagi kalau kalian sudah menjadi guru dan bisa meneruskan apa yang sudah saya lakukan. Karena mungkin suatu saat nanti berapa puluh tahun lagi mungkin saya sudah nggak terlalu berdaya gitu ya. Tapi kalian nanti yang meneruskan apa yang telah saya mulai gitu. Karena nggak banyak adik-adik calon-calon guru yang bisa membuka lahan atau membuka bidang di dalam dunia pendidikan sendiri. Kebanyakan adalah guru-guru itu ikut arus kemalasan, ikut arus yang biasa aja. Padahal kita itu bertanggung jawab terhadap generasi berikut. Jadi sebejat-bejat apapun kita, ketika kita menjadi guru pasti kita akan mencoba menjadi yang terbaik karena kan dicontoh oleh anak didik kita, gitu ya. Jadi menjadi guru itu bukan sekedar menyampaikan ilmu aja, tapi menjadi guru itu adalah menjadi role model. Kalau kepingin anak-anak kalian berprestasi, maka kalian harus berprestasi dulu. Kalau kepingin anak-anak kalian pintar, maka kalian harus pintar dulu. Ya apa cara nih? Kalian yang bisa menentukan, gitu ya. Semoga kita nanti bisa berjumpa di dalam satu pertemuan yang hebat di tingkat nasional dan kalian bisa aku cur ikut biar ngajari aku atau kita satu meja mungkin
Karena nggak terasa dulu saya dimentorin orang dan akhirnya saya satu meja bahkan satu forum sama orang itu. Dan saya bilang terima kasih Pak Guru telah membuka pikiran saya. Semoga suatu saat nanti kita bisa jadi narasumber bersama. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu di sosial media ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.